Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlili wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarati min sijil faja'alahum ka'asbim ma'kul. Al-ayah ayat tamimil ayah sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutamima makarimal akhlaq. Al-hadis wa qala ba'dul ulama fi kitabih da mada'at hun nasoro bi nabiyihim wallahu a'lamu bimuradih. Hadratil karim, para masyaikh, para kiai, para asyatid wal asyatidah, para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, bil khusus guru-guru kita, orang tua kita, Abah Haji Samad, guru kita Al-Ustad Asmu'i, Al-Ustad Sanam, Al-Ustad Ridwan. Kita doakan mudah-mudahan para sepuh, bini sepuh, para masyaikh, baik yang saya sebutkan atau yang tidak dapat saya sebutkan, kita doakan mudah-mudahan selalu ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahibul wilayah, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RT, tak lupa Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi, Ketua Musholah Al-Muqarrabin, beserta seluruh jajaran kepengurusannya, para donatur, hadirin jamaah kaum muslimin, hadirat jamaah kaum muslimat, santriyin wa santriyat, rismawan wa rismawati, pemuda-pemudi yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'adim saya. Kita yang kumpul malam hari ini senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah atas izin Allah, atas kudrat iradat Allah. Malam hari ini saya pribadi bisa silaturahim dengan para guru-guru saya, dengan para orang tua saya dan keluarga besar saya, jamaah Musholah Al-Muqarrabin. Ini merupakan satu nikmat. Kita diberikan sehat badan, diberikan kesempatan, sehingga malam ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka memperingati orang yang mulia. Mudah-mudahan ini sebagai saksi nanti kita dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad, juga kepada para keluarga sahabat sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Para masyaikh, para kiai, para sepuh, hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama, izinkan saya duduk di kursi, kepegelan barangnya mah.
enaknya mengadeg ceramah mah. Kon age Melayu balik. Alhamdulillah malam ini saya masih diberikan sehat sehingga terbesar yang saya rasakan malam ini bisa silaturahim. Maka dalam silaturahim ini khususnya kepada para kiai dan jamaah keluarga besar saya, usini wa nafsi bi taqwallah. Sebelum saya melanjutkan nasihat, memberikan pengajian, memberikan materi, nasihat ini perlu diketahui oleh jamaah khususiyahnya. Nasihat ini untuk diri saya sendiri. Kalau memang ada yang bisa diambil manfaat untuk yang hadir, mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah. Karena di zaman sekarang Pak, zamannya disebutnya zaman kepo. Bisa menasehati orang lain, bisa ngomongin orang lain, bisa nyalahin orang lain padahal kesalahan kita lebih banyak. Ini terjadi Pak di tengah-tengah masyarakat. Contoh kecil di keluarga aja Pak. Kadang orang tua nyuruh anaknya sholat. Emaknya nyuruh anaknya ngaji, bapaknya nyuruh anaknya ngaji, emaknya nyuruh anak sholat, bapaknya nyuruh anaknya sholat. Tapi anehnya emak bapaknya mah enggak sholat. Pentolol itu. Jerekula mah. Kalau kita berani memerintah sholat kepada anak, berani memerintah sholat ngaji kepada anak, ibu bapaknya yang lebih wajib melaksanakan itu. Harus memberikan uswah, suri tauladan terdepan. Ini, mohon maaf kalau ada yang kesinggung, kon mikir. Wong kene mau dikenenakan, mau mikir-mikir bu. Awas. Juis pada tua ya, aja blow on be. Uban mending ketek-ketek tapi blow on be. Wis tua uban mending ketek-ketek kerjaannya gapleh be si tolol mah. Emang orang repati tah. Iki mending wae laga. Tapi ngadeleng raraine mirip. Hampura iki ya. Wis kenal iki karo kula ngomong kenen ngomongnya. Kera kula mah kasar ngomongnya kiai. Pengennya mah akademik. Kayak orang-orang yang kuliah, cuman nggak becus. Saya menyesuaikan muka. Muka kayak gini akademik mah nggak pantas. Wis mukanya wis kenen, wis urip wis nuhun. Ya ampuran kiai iki. Ya. Kula wis bodo amat embat-embat bae. Sing penting mah balik cair bae kula. Pusing-pusing amat. Kori mah iya enak. Wis ngaji tinggal nunggu nih amplop. Tenang Kang Jidan. Nah ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita memerintah anak sholat, memerintah anak ngaji, orang tuanya yang harus sholat dan ngaji duluan. Jangan kita memerintah anak sholat, jangan kita memerintah anak ngaji kalau orang tuanya belum mau sholat, belum mau ngaji, malu. Orang tua yang seperti itu disebutnya jaka sembung bawa golok. Keterangan mengatakan wa ghairu taqiyin ya'muruna sabituko tabibun yudawinas bahwa maridun. Kalau kita belum bertakwa kepada Allah, hidup kita belum benar, hidup kita masih acak-acakan, jangan suka memerintah orang lain untuk bertakwa. Benerin dulu diri kita. Ini yang ditakutin Pak. Seperti seorang dokter yang sedang sakit ngobatin pasien, nggak bakal sembuh. Wong dokter ke rumah ngobati pasien sing rumah ora waras Pak. Tambah gratis maning. Kelakuan wong Tanjung Gading iku. Ya, pengen maning kene kesebutnya Tanjung Gading, Pak. Tanjung Raya, Tanjung lainnya baru. Kayak Kaliawi, kan pengen mah Kaliawi, saiki mah suka Jawa segala macam tek-tek bengek. Nah ini. Maka Masya Allah momentum ini saya sampaikan
kalau saya nanti memerintah takwa kepada jamaah, intinya untuk saya. Mudah-mudahan setelah saya memerintah kepada masyarakat untuk takwa, saya yang juga bisa bertakwa. Ini yang ditakutin, Pak. Kadang kita Masya Allah, nyalahin orang aja hidupnya. Ada orang begini di komen, ada orang begitu di komen. Kenapa sih kalau kita diam? Banyaknya ibu-ibu itu. Anak uang gendut, nggak kelambi kenceng diomong. Gendut-gendut memantes dewek. Kelambi kenceng jadi enggak persis lepet. Atau biarin mau kayak lepet, kayak buras. Kita nggak ngasih makan ini. Ada tetangga beli motor baru, ngeridit yang otak. Les temen, biarin mau ngeridit mau enggak, kita mah nggak ngebayarin. Ruwet amat, korengan otak kita ini, Pak. Makanya Masya Allah, banyak yang perlu kita komen. Maka introspeksi diri perlu, ini juga akhlak. Jangan sampai masyarakat sini setiap tahun ngadain maulid, setiap tahun ngadain Isra Mi'raj, setiap minggu ada pengajian, tapi akhlak rusak aja. Jangan sampai, Pak. Ada perbaikan akhlak. Istri harus hormat kepada suami harus sayang kepada wis derabi gitu tolol. Wean karo janda goblok, anak wonge gini kene. Ting bating selingkuh si tolol. Emang rabi nego ora bener cerewet. Gawe enek ning laki. Tiap dina COD-an paket be. Di rentenir, di bank mekar, di kreditan, ning laki cerewet, orang kesel telanang. Ini makanya ibu-ibu belajar introspeksi diri, ini juga akhlak perlu diperbaiki, Pak. Perlu diperbaiki. Maka momentum Maulid Nabi mendidik kita untuk merubah akhlak yang tadinya kurang baik supaya lebih baik. Maka Masya Allah, ini panitia luar biasa, Pak. Walaupun musola hebat, kata saya, gagah. Kalau dihitung-hitung palingnya berapa kali kelompok masyarakatnya, tapi luar biasa ini. Kemarin ngodang saya, guys. Abah katanya masyarakatnya sedikit, ini baru permulaan supaya semangat. Mantap. Pakai kori Abah kata. Korinya ngedenger diamplopin 1 juta. Cair, jidan. Ingat nih kita 250 begitu. Kiai ini pire tenang bah kiai ini mah sing marhaba wis karungu 500 loroan 1 juta. Ya menawa bae nah usaha ya. Menawa manusia apa panitiane peka ora peko. Ini jamaah makanya bong panitia ini mah ya. Bukan masalah katanya nyinggung-nyinggung itu enggak, cuman ngingetin. Gitu. Nah ini makanya Masya Allah momentum Maulid Nabi mendidik kita agar kita merubah akhlak, dan kedua membuktikan bahwasannya kita benar-benar sebagai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad yang jelas-jelas mencintai Nabi Muhammad. Mana buktinya ini malam ini? Kalau masyarakat sini enggak cinta ke Nabi, kalau masyarakat sini enggak sayang ke Nabi, enggak mungkin ada maulid. Berarti masyarakat di sini sudah membuktikan cintanya ke Nabi, dan masyarakat di sini sudah membuktikan terima kasih kepada Nabi Muhammad. Pan kita perlu berterima kasih, Pak. Aja sombong urip iki, Pak. Ini rasa terima kasih kita ke Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan rasa terima kasih kita kepada Nabi Muhammad? Di dalam hadis qudsi Allah berkata, laulaka lama khalaqtul aflaka. Wahai manusia, wahai hamba-hambaku, wahai malaikat, wahai makhluk-makhlukku. Andaikan kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan kujadikan langit dan bumi beserta isinya. Allah kita uang pala mun Allah Nabi Muhammad, Pak. Makanya jangan pelit-pelit amat sih ya Allah. Urunan maulid Nabi 50. Sampai bengi iki ana sing urung bayar si tolol mah. Plongo. Ana mau ning buri wong ngerokone ke Pasopati. Tolol sira. Tak jejak ning tandase.
Iya. Pong berasane Allah manfaatnya konon maulud ada Pak. Siapa yang mengorbankan hartanya untuk maulid, mengorbankan tenaganya untuk maulid, mengorbankan pikirannya untuk maulid, bukan hanya di akhirat, di dunia pun akan langsung dibalas oleh Allah. Rungakan karo sira nurku. Laki orang nyumbang meneng besirama. Bilangin istri soleha mah, kak tuh di masjid, di musola ada urunan maulid, kakak nyumbang. Berapa kak? 50. Jangan 50 kak. Nih saya tambahin 500.000. Gitu. Ini mah suami nyumbang 200. Bira kakang nyumbangnya 200. Ngotake. Pugu ning umah wake urusan. Anak kesuk anak sing nagih kreditan. Mikir ge kang aja tolol bae. Padahal mah rabine sing tolol. Anak uang ning buri kan. Nek kita mah. Rungaken titin. Aja gemuyu. Kadang-kadang Pak nyesek. Masa udah cerewet protes Pak. Kalau istri saya kayak gitu saya jual Pak. Ganti ning panjang wake. Pusing amat. Ada ngerurut di otak. Bener mampus sila didol sila nur. Kadang-kadang mangkane ngomong pinter tapi kebelingar. Nih. Maka ini momentum maulid. Karena kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, maka ada maulid. Ayo korbankan harta kita, jangan ragu. Karena yakin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, siapa apa yang telah kita korbankan, baik harta, tenaga, pikiran, akan dibalas di dunianya. Gak usah bicara akhirat, itu mah sudah jelas. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, man adhama maulidi Nabi SAW kuntu sapian lahu yaumal qiyamah. Kata Sayyidina Umar, siapa yang memuliakan, mengagungkan bulan kelahiran Nabi Muhammad, kuntu sapian lahu yaumal qiyamah, maka orang-orang ini akan mendapatkan pertolongan langsung dari Nabi Muhammad. Bener Sayyidina Umar yang ngomong. Makanya aneh, zaman udah modern, kiai ngelambak, ning mulu dan orang gelem, jere bid'ah si tolol mah. Nda sirah. Bid'ah be, amu anak ngomong sing bid'ah kita mah enek. Ana sing ora semangat ting mulu dan saya mah enek. Kenapa saya enek? Karena ngehalangin proyek saya. Tolol. Ustad basing berkat kuliah ge. Pelit amat urip. Ini Pak, bahkan dikuatkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kata Abu Bakar, waman anfaqa dirhaman bi qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi bil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya untuk membacakan peringatan maulid Nabi, kana rafiqi bil jannah, maka orang-orang ini akan bersamaku, kata Sayyidina Abu Bakar di dalam sor. Kita akan jadi teman Sayyidina Abu Bakar. Iki mengebatu, iki tukang minum tuak si tolol mah. Anak ning kampung kula mah pedagang tuak kege anak. Saiki mus diubrak abrik ning kita. Ngerusak bae jere kita. Kampung kita sing ngebangun, lu datang ke sini dagang tuak, tolol lu. Makanya harus semangat masyarakatnya. Ini kampung-kampung kita. Kalau merusak kampung kita, harga diri kita mau dikemanakan? Konon kita mending welaga iku. Mangga tiap bengi golok kita mah keliling. Si ngelanggar ngelawan mah bacok nih kita mah apa urusan. Ning tukang tuak ya wedi aja kita ora kita. Awas karena ngerusak generasi kita kata saya Pak. Apa maning nggak pantas Pak, orang Lampung, orang Banten minum tuak nggak pantas, nggak ada sejarahnya Pak. Orang Lampung, orang Banten minum tuak nggak ada sejarahnya. Kenapa sekarang orang Lampung sama orang Banten minum tuak pelongo? Orang Lampung sama orang Banten mah kuat Islamnya. Walaupun disodok 7 miliar, 8 triliun, suruh pindah agama, mendingan mati kata orang Lampung sama orang Banten. Kelimen saiki men disodok tuak gelem. Ana mau ge wong ning dalan ngadeg bae. Ku pelongo sira rungakeun ku. Bukan minuman orang Banten, bukan minuman orang Lampung itu mah. Minuman orang Banten sama orang Lampung mah kopi.
Seger ngopi, ngerokok samsu, jus, di mari rabi ke orang kerungu. Makanya belajar berpikir, mana yang manfaat, mana yang mafsadat, mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Ini dalam hidup, Pak. Jangan sampai kejadian-kejadian yang negatif yang akan merusak diri kita menular kepada generasi kita. KPG Pak, penjahat jangan penjahat orang gelem anaknya dari penjahat Pak. Maka belajar dari hikmah maulid ini, kita perbaiki diri kita agar generasi kita meniru kita. Bahkan Allah berkata di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Artinya kita dulu yang menjaga, baru nanti anak dan keluarga kita ikut serta. Kononku ngerti ya, menawa ning kene mau Allah tuak-tuak iki mah cerita kening wae laga mang tolol wong wae laga iku nginum tuak segala. Saiki mending ubrak-abrik ning kula Pak, bodoh amat kula mendingan mati gelut karo wong tukang nginum tuak daripada mati konyol. Ini makanya Masya Allah kita yang harus menjaga kampung kita bisa terhormat, kampung kita bisa mulia. Bagaimana yang ngisi kampung tersebut? Jangan sampai. Nih, maka ini penyemangat saya, jangan sampai ditiru kelakuan-kelakuan yang ada di daerah yang lain. Saya yakin kalau di sini mah nggak ada. Ini mengomongin dia di luar. Maulid Nabi ini Bapak Ibu jangan sampai dianggap sepele. Memuliakan Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad semampu dan sebisa kita. Kalau kita punya harta, ayo korbankan harta kita. Jangan pelit amat. Ini mah motor punya, mobil punya, rumah gedong, nyumbang seket. Orang pantes. Mendingan didol ku enmek. Gunah muludan. Kesuk mati jadi bekel, Pak. Ketemu nanti. Kini kan lagi bengiki mas sadar ki. Wis teka umamu ya eman amat jadi dole. Gue ngeridit jeretat jeret. Nah ini makanya Masya Allah. Yang nggak gitu-gitu amat lah. Masa sih dipinta 200.000 nggak mau kan aneh. Nih, jangan sampai kita apa harus semangat. Nih Maulid tahun ini segini hebatnya. Kalau bisa tahun depan lebih meriah lagi. Namun bisa mengkori ini ke 11 sampai subuh. Jamaah pada balik, kori besebelasan. Ini luar biasa, makanya saya seneng kalau ke Tanjung Gading di sini mah Pak dari zaman Hong sampai Manehong, Maulid ini nggak hilang. Saya lagi kecil ikut-ikut abah saya keliling. Di sini mah Masya Allah dari zaman dulu Pak Maulid. Bener katanya di Tanjung Gading banyak jawara, banyak preman. Tapi dibedakan mana waktu mereman, mana waktu ngejawara, mana waktu muludan. Semangat semua. Semangat. Premannya gitu muludan milu, ngegawa endok, ngegotong endok bengen. Bekak kaki seumah telu, embuh iki mah. Tapi menawa ya, menawa. Mudah-mudahan ya. Nah ini jamaah. Makanya pada kesempatan ini, yuk. Memperingati Maulid Nabi semampu dan sebisa kita. Tidak ada kata ria, tidak ada kata sombong. Kata orang, masa sodakoh maulud pengen kepuji. Kata orang, masa sodakoh maulud pengen ke alam. Itu omongan-omongan blow on. Memperingati Maulid Nabi semampu dan sebisa kita. Dan yang dicari supaya kita dipuji oleh Nabi. Kan wajib. Kita pengen dipuji sama Allah Pak. Kita pengen dipuji sama Nabi. Kita pengen dipuji sama orang tua, kita pengen dipuji sama mertua, istri pengen dipuji sama suaminya. Wajib dicari Pak. Wajib. Aja ngomong orang wajib. Kita pengen di alam sama Nabi Muhammad nanti wajib dicari Pak. Arab ngalong primen ya urunannya cuma 50. Tapi nggak ngelihat itu. Yang penting pamayak miskola darotin khairoy. Sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Nah, hadirnya saja di sini luar biasa kita, Pak. Makanya niatin ke sini jangan cari berkat. Tujuannya ingin memuliakan Nabi. Kalau nggak ada yang nggak kebagian berkat, jangan ngegerewang. Jangan ngegerewang.
Beda sama yang ceramah. Orang kebagian amplop ditunggu nih kita. Tak segel musola ya. Pegel kita ngoceh kita. Orang-orang yang candaan ya. Masa Arab kelalen sih ya. Nah, kata Imam Al-Barjanji di dalam kitab berjanjinya, da madaat hun nasara fi nabihim. Kalau memuliakan Nabi semampu sebisa kita, jangan punya pikiran pengen dipuji, jangan punya pikiran dia yang tidak boleh memuliakan Nabi, yaitu madaat hun nasara fi nabihim, menganggap Nabi seperti orang-orang Nasrani, yaitu dijadikan Tuhan. Itu mah enggak boleh. Nabi Muhammad dijadikan Tuhan, haram itu. Karena Nabi Muhammad manusia biasa cuman dia punya gelar Nabi dan Rasul, perlu dimuliakan oleh kita. Tujuannya satu, agar kita nanti akan mendapatkan syafaatul udma dan syafaat khusus dari Nabi Muhammad. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya di peringatan Maulid Nabi mah katanya Pak Ustadz di dunianya dibalas. Saya mah yakin Pak. Yakin saya setiap tahun saya mau maulid sendiri Pak. Enggak minta ke siapa-siapa di pesantren Pak. Bahkan saya mengejual mobil bukan pengen ketahuan, tapi ini nyata real. Pengen ngejual mobil saya. Terus beres maulid punya buktinya sampai sekarang punya 3 saya. Udah ngomong sombong gitu pamer bae titik. Artinya kalau saya mau bangkrut Pak untuk maulid, tapi masya Allah diberkahkan oleh Allah. Rabi geloro kita mah. Barokah maulud. Kita mau orang pelit-pelit urip gunah maulud mah. Karena saya butuh syafaat Nabi di dunianya. Maka ada kisah Pak. Dulu Pak, nih, Bu. Dulu ada seorang nenek-nenek. Ini nenek-nenek miskin. Enggak punya apa-apa, punya rumah gereot, geribik. Terus dia punya tanahnya cuma 5 kali 10, tapi milik sendiri, geribik tadi. PKH enggak dapat karena bukan saudara RT. Tapi mana wa RT ninggene mah ya. Orang kayak RT laga ya. Biasanya enak kita geus gada di RT be ngotak dulu rek bisi ngulih PKH. Tak gebugi mah jadi kita sirah. Ngotak kok mau jadi lurah sirah korupsi kayaknya gitu. Makanya Masya Allah. Akhirnya ini si nenek ini nangis ke Allah setiap bulan maulid nangis. Sehingga tetangganya nanya, "Nek, kenapa si nenek kalau datang bulan maulid nangis?" "Karena saya pengen ikut mauludan kayak kamu orang," kata nenek. "Saya sirik, saya dengki kepada masyarakat sekitar. Setiap maulid ayo bareng-bareng nyumbangin hartanya, tenaganya, pikirannya. Tapi nenek emang gak bisa karena nenek dalam kehidupannya miskin. Pengen nenek mauludan." Nih Pak, ini sebagai giroh kita. Akhirnya si nenek tadi nangis ke Allah. "Ya Allah, berikan hidayah, berikan kekuatan iman saya kepada Allah, mahabbah saya kepada Rasulullah agar saya punya jalan." Ngelamun si nenek ini malam-malam Pak. Jelek-jeleknya saya ini punya rumah. Walaupun reot, walaupun tanahnya 5 kali 10. Mendingan saya jual, kata nenek ini. Tuh, hebat nenek ini Pak. Sampai dibela-belain pengen memperingati Maulid Nabi ngejual room. Coba diikutin sama ibu-ibu tuh. Pulang dari sini jual rumahnya. Tuker kayak ker laki nih. Goblok amat siram tes ngaji kesurupan jadi. Orang kesurupan kita makan bener jadi ustad kan kah? Nenek ini akhirnya datang ke rumah RT. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa?" "Saya Teh." "Nenek." "Astagfirullah Nek, malam-malam ada apa?" Nenek ini cerita curhat. "Nenek ini Teh pengen mulut kayak kamu orang, tapi nenek emang gak bisa. Tolong sih bantuin nenek." "Bantunya gimana?" "Nenek punya rumah reot, nenek punya tanah tuh 5-10, 5 kali 10, tolong sih bayarin." Si nenek ini pengen maulid sampai ngejual rumah. "Ya Allah Nek,
Nanti kalau nenek ngejual rumah mau diem di mana? Jeret. Wakeh laga amat nenek iki. Wisi ora duwe mah. Orang ngomong apa sih rate? Tek tempiling maning kita. Marah nenek ini diomongin gitu. Marah. Saya mah lebih baik tidur di emper-emper orang. Lebih baik saya tidur di emper ruko orang. Lebih baik saya tidur di emper musola waktu di dunia. Daripada nanti saya tidur di akhirat di dalam neraka. Gara-gara saya nggak bisa ngemuliain Nabi Muhammad. Tuh hebat nenek ini. Sehingga RT kaget. Ya Allah hebat amat. Nenek ini. Si RT ngomong, ya udah nek. Mau dijual berapa? Kalau RT mau 15 juta. Dunek itu enggak laku, Nek. Gimana kalau 10? Ya udah 10. Deal. Salaman. Weruh nenek kining deal gitu. Gaul nenek. Akhirnya salaman, Pak. 10 juta. Terus diterima sama nenek duitnya. Berangkat nenek sambil nangis, sambil gembira, nangis gembira. Ya Allah, saya insya Allah besok bisa memperingati Maulid Nabi walaupun sendiri. Berangkat nenek ini Pak ke pasar Tugu, belanja, bawa duit 10 juta. Itu 5 juta dibelanjain Pak. Beli telur 5 kilo, beli telur 50 kilo, 5 peti. Beli beras, beli ayam untuk bekakak 5 biji. Itu beli ember gede-gede, dibungkus embernya pakai sajadah biar kelihatan keren. Nenek ini ngomong, ya Allah, walaupun saya sudah tua renta, saya mau masak sendiri, saya mau ngurusin sendiri maulid, nggak bakal ngundang tetangga. Supaya apa? Tenaga saya bekas memasak maulid, keringat saya yang bercucuran bekas masak maulid sebagai saksi nanti di hadapan Rasulmu ya Allah. Hebat nenek ini. Orang undang tetangga sendiri aja. Akhirnya dibuatlah hancengan 5 biji hancengan. Tuh Masya Allah. Nenek satu hancengannya 5. Itu 5 juta belanjanya. Sisa 5 juta. 5 juta ini untuk apa? Yang 1 juta untuk kori, yang 4 juta untuk ceramah. Hebat nenek ini. Masa orang sini kalah sama nenek-nenek? Masya Allah luar biasa. Akhirnya masak maghrib. Nenek ini keliling pada maghrib Pak. Keliling, ngundang ibu-ibu, ngundang bapak-bapak. Masyarakat diundang semua. Supaya datang ke halaman rumah nenek. Kata masyarakat nenek ini ngotak amat, miskin ke belagu. Pengen mulud segala. Boro-boro nanti kita disuguhin makan, jangan-jangan air putih enggak tahu masyarakat bahwa nenek ini habis ngejual rumah. Sampai jam 9, jam 10 masyarakat enggak ada yang datang. Hancengan sudah 5, pajangan sudah 5 bakul, sudah 5 ember gede-gede, enggak ada yang datang satu ge Pak. Nenek ini nangis. Ya Allah, saya ikhlas ngejual rumah. Ya Allah, saya ikhlas masak, belanja demi Rasulullah. Tapi kenapa masyarakat nggak datang? Tolong ya Allah berikan saya petunjuk. Akhirnya tiba-tiba ada satu ustadz. Ustadz bukan sengaja mau ngeriung. Dia pakai kaos oblong. Pakai peci, pakai sarung. Mau ke warung, mau beli rokok. Bukan mau ngeriung. Kelihat sama nenek. Itu kayaknya ustadz itu dikejar. Ustadz kesini ustadz. Ada apa nek? Tolong ke rumah nenek dulu. Emang ada apa di rumah nenek? Nenek mau muludan. Iya tah. Tapi bajunya kayak gini enggak apa-apa. Walaupun pakai kaos. Bukan Allah tidak memandang kaos. Rasul tidak memandang kaos. Tapi niat yang dilihat kata nenek ini. Nurut ustadz. Pinter nenek ini ngedalil. Di kandar iku Pak, nenek ustadz sama nenek-nenek tadi. Dibawa ke rumah, ke halaman rumahnya, didudukin, dodok ning kene iki. Go kita wis gawe hancengan 5, bekakake 5. Aku dibungkus karo sejadah 5-5-nya. Tolong ustadz silsilah, ustadz marhaba, ustadz kori, ustadz ceramah. Ki amplope plak. Bu, jere ustadz waduh. Nek
pakai baju dulu, ngajak santri dulu. Udah nggak ada waktu, udah malam. Pokoknya sendiri aja. Nanti kalau saya yang ceramah siapa yang ada? Saya sendiri, kata nenek. Semangat nenekku. Ustadz ceramah dewekean memang. Makhluk. Tapi karena di amplop Ustadz semangat baik. Akhirnya beres. Adoy pukal mait. Tamu mah bagaimana orang, tamu mah kayak orang mati. Bagaimana tuan rumah. Nenek ini akhirnya semangat. Masya Allah, luar biasa. Nah ini balasan orang yang memperingati Maulid Nabi, Pak. Jangan ragu makanya. Akhirnya apa? Beres ngedoa, Ustadz ini nggak boleh pulang. Tad, ini yang 4 bawa pulang sama kamu, Tad. Yang 1 kita makan bareng-bareng. 1 bekakak dimakan sama Ustadz tadi. Nasinya sebakul hampir habis, Pak. Bekakak 1 sama nasi sebakul hampir habis. Lapar ini Ustadz. Masya Allah. Udah beres, Ustadz makan sambil ngerokok, istirahat. Mules perutnya. Jere Ustadz iki, Nek, ada toilet? Enggak ada, udah dijual rumahnya, ge. Bukan, saya ini berak di mana? Tenang. Aja khawatir tadi. Nenek udah beli sejadah. Terus wayahnya Ustadz berak di sejadah. Ya enggak pantas karena ini demi Rasulullah. Ikhlas Ustadz berak di sejadah. Memang saya nyiapin untuk ngemuliain ahli warisnya Rasul, yaitu para ulama. Enggak apa-apa Tane, enggak apa-apa, uang punya saya sejadahnya, ge. Ustadz keblon siram aja. Ngelunjak nenek. Akhirnya mau Ustadz nurut berak, cebok pakai aqua. Nek ini kotoran mau dikemanin, taruh di pojok biar saya yang ngebuang besok. Tugas saya ini udah Ustadz mah beres, pulang sana bawa nih berkat 5 bakul. Ustadz nyilih gerobak, ngegawa berkat 4. Cair itu Ustadz. Menang be Ustadz, melayu semangat, amplop pulih berkat wakeh. Pokoknya seminggu orang masak. Tuh. Pagi-pagi nenek ini ingat bahwa dia punya tugas ngebuang kotoran barang dilihat Pak di pojokan halaman itu Pak. Itu kotoran Ustadz, tai Ustadz tadi. Itu jadi keras. Dibuka sama nenek, jadi keras. Dipegang sama nenek, kaget nenek. Tai Ustadz jadi keras. Sampai diginiin, ting 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 bunyi. Ya Allah. Tai Ustadz jadi emas. Tuh. Akhirnya dibawa ke toko emas. Di Karang, di toko Cahaya dites 24 karat. Ditimbang 2,5 kilo emasnya. Mantep tai Ustadz itu. Makanya Masya Allah. Makanya lawan anak Ustadz di rumah kita uang Pak, pengen ngising, siap akan sajadah. Insya Allah itu bau. Iya, kuningnya mah kuning. Tapi baru jadi emas buhema. Tapi coba ngejajal belah manawa. Pengen meruhe ya. Tuh coba. Akhirnya viral, Pak, viral. Nenek ngejual rumah memperingati Maulid Nabi, dibalas di dunia. Ngondang 1 ustadz jadi 2,5 kilo tainya jadi emas. Tuh viral. Dibalas tuh Pak di dunia. Jere nenek iki buruh kenen mah kita ngundangi 10 ustadz. 10 kali 2,5 kilo. Mantep amat ya. Maka dibalas di dunia juga tuh. Karena ini mah sodakoh Mang ini kehebatan. Akhirat mah sudah pasti. Kita akan dijamin 2 perkara. Bukan hanya syafaatul udma yang akan kita raih. Syafaat khusus juga akan kita raih. Beda dengan sodakoh lain, Bu. Kalau ibu-ibu sodakoh selain mulut mah bagusnya mah jangan ria, harus sir, jangan sampai ketahuan orang. Nyumput, bengen Bu, bengen. Ini ada dongeng. Kalau kita sodakoh selain maulud, pengen dipuji, pengen ngarepin diganti, pengen karena iri, karena dengki, itu tidak akan pernah dibalas oleh Allah. Yang ada hanya buntung bukan untung. Nih. Beda dengan mulut. Dulu ada anak yatim piatu perempuan umur 10 tahun. Dia mah boro-boro nasi, boro-boro beras.
celana cangcut yang nggak punya, ini anak perempuan, saking miskinnya, hidupnya sama neneknya, yatim piatu. Anak perempuan yatim piatu, nggak punya apa-apa, celana dalamnya nggak punya. Pagi-pagi pengen makan. Yang lain mah tetangga beli uduk, yang lain mah tetangga beli lontong. Dia mah cuma nangis karena nggak punya uang, anak yatim piatu ini. Maka saya pesan ke keluarga besar saya di sini. Kalau di lingkungan kita ada anak yatim, jangan sampai perut anak yatim itu lapar. Haram kita Pak makan kalau ada tetangga kita yatim masih lapar. Ajak sosokan. Kita mau makan duren, anak tetangga kita ada yang yatim tidak makan duren. Haram Pak. Awas hitung tuh Pak anak yatim. Harus peduli. Ada tua renta jompo, harus peduli supaya makanan kita halalan toibah. Kita mah kadang sombong, mangan karo pindang mertua karo dikirimi si tolol mah. Anak uang yang gini kene, bok we. Mertuane mangan karo rebon. Jangan Pak ini mah, harus punya rasa sosial yang tinggi dalam hidup ini. Orang tua takut nggak punya beras, takut nggak punya tempe, takut nggak punya ikan, anak yang wajib ngontrol. Iki mau ngalah ngontroli beras mana, udah nambahi ngalah ngejaluk si tolol. Jemas beras mah banyak, iya nak, minta ya mak, anak tolol memang. Ada itu. Jangan kita mah, kalau bisa kita yang ngasih. Kita mau ngebalas jasa orang tua, jangankan yang lainnya. Setetes air susu yang diminum oleh kita tidak akan bisa terbalas. Ini makanya jangan kebina-bina sama orang tua sama mertua. Kita mah jangan apalagi sama orang tua sama mertua, Pak, sama tetangga kita jangan sampai bermusuhan, haram bermusuhan. Takut kita lagi musuhan sama tetangga, lagi nggak seteguran sama tetangga, kita dicabut nyawa. Jangan harap akan bebas dari siksa kubur. Karena di dalam siksa kubur ada pertanyaan, wa ma ihwanuka, siapakah saudaramu? Muslimin muslimat jawabannya Pak. Sedangkan kita sama tetangga kita nggak seteguran. Jangan harap bebas dari siksaan kubur. Aja sombong urip ini Pak. Kita ada orang kaya harus sayang ke orang karena dia bisa disebut kaya oleh orang miskin Pak. Maka harus sayang sama orang miskin. Pejabat harus sayang kepada rakyat. Tidak bisa dia jadi pejabat kalau tidak ada rakyat. Ini kan lagi gubrek Pak DPR. Pelongo ge. Sing salah siapa? Kitanya yang salah Pak. Bukan DPR-nya. Waktu dia keliling minta bantuan ke kita. Cuman gara-gara 50.000 kita diem 1000 bahasa. Giliran sekarang protes, tolol memang kitanya Pak. Jangan nyalahin DPR kata saya mah. Kadang kita disodok cepek diem. Giliran sekarang baru kerasa tuh. Makanya jangan jadi, ya Allah padahal itu yang dimakan udah 100 haram Pak. Mursi wal murtasi hukumnya. Yang nyogok dan yang disogok maka haram hukumnya. Jangan ngegabah cepek, seneng kayaknya sampai mati-matian. Kalau tetangga ke musuhan Pak gara-gara cepek. Coba sih aja blow on baiki otak ya Pak. Ya Allah, takut dikala kita lagi musuhan sama tetangga mati, nggak bisa ngejawab pertanyaan wa ma ihwanuka, siapakah saudaramu? Makanya sama tetangga akur. Saudara terdekat kita tetangga Pak. Walaupun kita punya saudara jenderal sekalipun, punya saudara kapolda sekalipun, kalau dia tidak hidup dengan kita di tengah-tengah kita nggak bisa nolong kalau kita ada susah Pak. Saudara kita kapolda tapi tugas di Kalimantan, kita diem di Tanjung Gading, giliran sakit telepon, Kak di mana? Di Kalimantan Dek, saya sakit Kak, bantuin Kak, nggak bakal. Tetangga tuh yang hina tadi, yang sering kita benci, yang sering kita omongin, yang sering kita maki, itu yang nolong kita Pak. Maka saudara terdekat adalah aja sombong urip iki. Iki mentempe kedua motor bagi ya, motor NMAX baru. Anak ustad di pinggir jalan, boro-boro ngelakson, boro-boro salam, ngebut be, jadi ustad astagfirullahaladzim. Padahal mah dealer aja Pak, dealer kalau kita lihat dealer motor, profesor dealer motor membuat motor supaya kita jangan sombong, diadain klakson. Kalau ada orang apa klakson, tit, Pak Ustad. Kalaupun nggak ngomong tit,
Udah paham, ini mah blow on kita mah Pak. Ada ustadz, ada sesepuh, ada orang tua, ada RT di pinggir jalan. Ayo aja, beng, boro-boro ngelakson. Yang lebih ironisnya, lebih tololnya lagi, giliran lewat kuburan ngelakson si tolol. Kuburan di kelakson, ustadz di pinggir jalan ora. Berarti muliaan kuburan karo ustadz mah. Runguaken kuong keneko. Yang blow on lagi, lewat jembatan di kelakson. Titit titit, mertuane ning pinggir dalan mah ora ditakon. Ini pembenahan akhlak Pak. Kalau lewat kuburan bukan klakson, baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau lewat jembatan baca ayat kursi, baca doa tolak bala, bukan ngelakson. Ada di sini orangnya ada ngaku lah. Awas jangan pura-pura budek gini mulut saya ngomong. Dienggok maksudnya. Iki mau lewat kuburan ngelakson. Udah assalamualaikum. Nah ini juga akhlak perlu dibenahi. Bahkan ini terkadang, ya Allah di tengah-tengah masyarakat kita. Contoh kecil aja Pak. Kalau Allah ngomong Pak, ida asobathum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi. Kalau kita dikasih musibah, baik musibah besar, musibah kecil, pertama orang yang beriman, kalau kita umat Islam, kalau kita punya iman, kalau kena musibah, baik musibah besar atau musibah kecil, pertama yang diucapkan, innalillahi wa inna ilaihi. Kita lagi jalan kesandung sama batu itu musib, maka ucapkan innalillahi wa inna rajiun. Pan wong kene mah ora kesandung batu mah, kampang doang jere. Bener iki mah. Ayo ngaku. Aja ora, kita masih ngeril-ril bae ceramahnya jelas ini mah. Nah ini. Ning ba ketajong udus innalillahi ngalah kekampangan, jujurigan. Jangan Pak sampai ditendang maning batune goblok. Pan iku pembenahan. Islam sudah enggak pantas seperti itu, yuk kita pembenahan akhlak nih. Ini akhirnya apa ini Pak, anak yatim tadi, anak yatim pagi-pagi karena lapar, pagi-pagi karena pengen makan, perutnya sudah lapar, anak yatim pergi ke pinggir jalan, di pinggir jalan ada pohon mangga. Naik anak yatim pas saking laparnya, naik ke pohon mangga. Di atas pohon mangga anak yatim ngambil mangga karena untuk ngeganjal perutnya. Nengkreng indur mangga, orang gue celana, keboro-boro celana, berboro beras celana ge ora duwe. Ustad lewat, astagfirullahaladzim nong, siapa sih nong? Saya Pak Ustad. Siapa lu nya? Anak yatim Pak Ustad. Kenapa pagi-pagi udah naik pohon mangga? Laper Pak Ustad. Kalau memang lapar ayo turun-turun. Bukan masalah laparnya, kenapa udah umur 10 tahun si nong. Kenapa nggak pakai celana? Pak Ustadz boro-boro celana, mak beras kayak nggak punya. Ayo turun. Ini Ustadz peduli. Akhirnya setelah turun, nih nak, Ustadz mau ngodok kantong bu. Nih nak, di kantong Ustadz ada 300.000, yang 100 untuk beli celana. Besok pakai celana ya. Yang 100 untuk beli makan hari ini. Yang 100 kasihin sama nenek kamu untuk beli beras untuk makan besok. Seneng Pak anak yatim tuh, seneng lari dapat duit 300.000 dikiwir-kiwir. Biasanya nih kampung mah ada orang sirik, ada ibu-ibu keluar ngelihat anak yatim bawa duit 300. Hei, dari mana lu maling duit? Bukan maling Ibu. Dari mana? Masa lu anak yatim punya duit segitu, ada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Ustad. Iya, memang ceritanya primen, kepo. Mengkenen jerebu. Saya pagi nggak makan, lapar. Terus saya nggak pakai celana, naik pohon mangga, ada ustad lewat, ngelihat saya nggak pakai celana, ustad kasihan. Tuh, nurunin. Ini ibu ini yang sirik tadi langsung ngecun otak. Wah, gua besok pagi mau ngikutin lah. Lumayan 300. Pagi-pagi ibu ini udah bangun pas subuh, udah naik ke pohon mangga, nggak pakai celana ibu ini. Tolol memang.
milu-milu ke anak yatim. Pikir dia mau sukses kayak anak yatim. 300.000 lumayan guna bakal apa? Guna bayar Bang Mekar di Nerbo. Akhirnya apa? Ibu ini pagi sudah naik ke pohon mangga, nengkreng deh, cari dahannya yang gelang luas supaya kadeleng, ngangkang menundur mangga. Ustadz lewat, memang Ustadz kalau jam segitu lewat. Barang dideleng nindur, astagfirullahaladzim. Ini sarang bajing tak apa, sapu injuk. Kaget Ustadz ke? Bukan Ustadz. Siapa? Saya. Ya Allah teteh udah tua. Kenapa tua-tua naik pohon mangga? Lagian teteh kenapa nggak pakai celana? Almaratun auratun. Perempuan mah dari ujung rambut sampai ujung kaki aurat. Kenapa nggak pakai celana? Aduh Ustadz ceritanya panjang. Turunin nama Ustadz. Kenapa nggak pakai celana tua-tua? Suami saya nganggur Ustadz. Nganggur, utang gede saya. Boro-boro celana beras nggak punya Ustaz. Terus suami ibu ada di rumah, turu baik turu. Ya Allah kerunyane di hati perempuan ini Pak, mikir wah 300 nih. Ah mungkin saya mah bisa gede, kemarin anak kecil aja 300, saya mah pasti 500. Akhirnya Ustadz ini kuda kodok, ngodoki kantong. Ai anak rongew. Bu, ini rezeki ibu. Berapa ini Ustadz? 2.000. Ustadz cukup apa 2.000? Cukup ibu. Gona apa? Wayahe engkau balik tuku silet. Terus guna apa? Cukur jemput ibuku. Tua-tua manek pohon mangga tolol. Tuh itu sirik tuh. Maka nggak pantas kita sirik kepada rezeki orang. Karena rezeki sudah diatur sama Allah. Masing-masing kita yang hadir di sini sudah diatur rezekinya, jangan khawatir. Kadang kita mah nggak sadar diri, tidak terlalu sirik kepada rezeki orang lain. Ada tetangga kaya, kita sirik. Ada tetangga usahanya maju, kita sirik. Jangan, itu mah rezeki dia. Rezeki orang lain, rezeki kita mah yang kita miliki, lalu kita syukuri, insya Allah akan menjadi daging untuk kita. La ajidanakum, kata Allah, akan ditambah. Maka momentum maulid ini yakin akan dibalas di dunia, apalagi di akhir. Dari mana Pak Ustadz nguatin hukumnya? Kita lihat sejarah peringatan maulid Nabi Bu. Abu Lahab itu paman Nabi, tetapi memusuhi kepada Nabi. Dia kafir, dia benci ke Nabi Muhammad. Bahkan matinya mati kafir Abu Lahab Pak. Tapi hebatnya Abu Lahab ini Pak, setiap hari Senin dibebaskan dari siksa kubur. Padahal mah dia kafir. Kenapa setiap hari Senin dibebaskan dari siksa kubur? Dia punya amalan yang luar biasa. Dia waktu itu punya pembantu namanya Suaibah. Abu Lahab punya budak, punya pembantu Suaibah, tukang masak, tukang juatin kopi, tukang ngurusin Abu Lahab. Tiba-tiba Abu Lahab dapat kabar Siti Aminah mau ngelahirin. Kan Siti Aminah ini teteh iparnya. Yang dilahirin oleh Siti Aminah adalah keponakan Abu Lahab bernama Muhammad. Abu Lahab ngerasa seneng keponakannya mau lahir, sehingga Suaibah diutus. Suaibah, tolong kamu ke rumah Siti Aminah, bantuin Siti Aminah lagi lahiran. Akhirnya Suaibah berangkat. Abu Lahab masak sendiri. Abu Lahab buat kopi sendiri karena Suaibahnya sedang membantu Siti Aminah. Abu Lahab ngerasa senang lahir Nabi Muhammad. Itu Pak cuman segitu doang, senang doang lahir Nabi Muhammad. Ngutus Suaibah pembantunya. Kafir dibebasin dari siksa api neraka, apalagi kita mah bukan kafir, kita mah Islam. Apa yang telah dikorbankan untuk Maulid Nabi itu akan ketemu. Makanya kalau datang bulan maulid minimal seneng dulu. Alhamdulillah ya Allah datang lagi bulan maulid. Bulan maulid ini mas saya siap mau nabung, mau memperingati maulid. Abu Lahab yang kafir setiap Senin dibebaskan karena menyambut kelahiran Nabi. Saya umat Nabi, saya umat Islam wajib nyambut kelahiran Nabi. Maka kita akan dibebaskan dari siksa kubur nanti Pak. Dibebaskan.
Maka jangan takut. Maka saya doakan masyarakat di sini yang telah berpartisipasi tenaga, pikiran, hartanya, ini akan ketemu Pak nanti. Kita yang hadir, walaupun cuma hadir, insya Allah kebagian Pak. Satu pesan saya kepada masyarakat, jamaah musola Al-Muqarrabin, saya satu pesan, kalau jamaah masyarakat Al-Muqarrabin yang ngadain maulid ini masuk surga, tolong ajak saya. Tolong ajak saya. Jangan sampai enggak. Karena saya belum tentu punya amalan sehebat jamaah di sini. Tuh. Inilah luar biasanya. Jadi saya tolong Kang Hermanto dengan jamaah yang lain, tolong ajak saya nanti kalau masuk surga. Jangan masa bodoh. Oh gimana ding surga? Nindi, surga Ustaz. Atau minus welaga mah ora. Ajak. Ajak. Karena apa saya yakinnya? Karena masyarakat di sini luar biasa. Ini bukan main-main Pak, bukan duit kecil, ini taruh segala macam. Maka yang pintar harus sayang ke yang bodoh. Jangan sampai mentang-mentang pintar lalu ngebenci orang bodoh, jangan. Yang kaya harus sayang kepada yang miskin. Ada manfaat kalau kita yang pintar sayang ke yang bodoh, yang kaya sayang kepada yang miskin, ada manfaat. Kalau yang pintar sayang kepada yang bodoh, lalu yang bodoh akan hormat kepada yang pintar. Aja mentang-mentang pintar, galak nih wong bodoh aja. Engkau ki beres acara ki Pak. Sing pinter-pinter karo sing sugi-sugi mah orang ngeberesi terpal ora bakal. Sing bodoh maning sing kerja. Kita kebalik mau ngunjali terpal. Maka ini manfaatnya. Asah, asih, asuh. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat. Sebenarnya pengen saya ceramah lebih panjang, namun saya juga lelah. Karena besok pagi saya mau ke Kalianda pagi tuh. Terus sorenya saya ke Negeri Sakti. Baru malamnya di Keramat Baru. Enak kalau deket mah Pak. Ya. Nah baru itu sampai tanggal 10 Oktober saya Pak. Jadwal saya ceramah, bukan sombong, bukan pamer, ini mah beneran. Makanya beres maulid ke Tugu Pajero. Ke Tugu Pajero kita merencananya ge. Bodoh amat, sing penting masih kita ke Tugu Pajero bisa kita. Wis ora pusing. Nah ini ge alhamdulillah malam ini dipaksakan. Sebenarnya awalnya malam ini harusnya istirahat. Lelah karena tadi di daerah Tenggamus tadi ya. Daerah Tenggamus. Dari Tenggamus 2 tempat Pan ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah izin Allah walaupun lelah. Karena sudah janji saya mau hadir, mau silaturahim ke keluarga besar saya di sini. Saya paksakan walaupun lelah ya. Maka bila mana kurang maksimal dalam tausiah saya mohon dibukakan pintu maaf dan maklum adanya. Terus kalau ada bahasa saya yang kurang sopan santun, saya juga mohon dimaafin. Memang itulah karakter saya ya. Sebelumnya saya udah ngomong, saya masal ngejeplak ceramahnya. Ridho tawong kampung ridho. Biasanya mana sing ora ridho siapa Pak? Sing ora bayaran. Ora ridho kayak ngerungu kita karena disinggung karo kita. Jadi itu saja ya. Bila mana ada salah sekali lagi bodohnya saya. Bila mana ada yang bisa diambil manfaat itu semua hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Buah dukuh, buah durian, buah cempedak, buah nangka, itulah nama buah-buahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.